Coba mulai besok praktekin sedekah jumlah yang belum pernah antum sedekahin. Kalau tidak pernah 100.000, 100.000, tidak pernah 1 juta, coba 1 juta, kasih dengan keikhlasan. Demi Allah teman-teman, saya praktekin dalam hidup saya, tidak pernah balasannya kecil. Nggak tahu dari mana datang. Datang luar biasa, bertumpuk-tumpuk. Saya kadang-kadang di akhir pekan tinggal lihat di dalam tas di tentengan saya sudah sekian banyak uang yang terkumpul. Saya lakukan ini sudah banyak. Baik, saya jalan teman-teman, setiap ketemu orang kasihin. Kadang-kadang saya nggak buka tuh amplopnya, kasih aja langsung. Loh, makin banyak lagi dari sumber lain. Dan ini teori sederhana, syar'i, tinggal praktek, coba tunjukin. Kalau ini orang miskin lewat, syaitan baru bisikin, orang kayaknya orang mampu tuh. Ah iya nih orang mampu. Ini bukan cuma bakhil, super bakhil. Baru syaitan bisikin, bukannya dilawan syaitan. Oh iya betul, gak mampu ini. Berharap syaitan bisikin dia supaya dia gak sedekah. Gimana cara? Apa kata Allah sebentar ini sini selanjutnya teman-teman sekalian dikatakan, lalu Nabi membaca SAW firman Allah Al-Imran. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil. Bakhil itu lebih tepatnya orang yang perhitungan bukan pada tempatnya. Orang perhitungan teman-teman kalau takbir berlebihan. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kalimat Allah berikan kepada mereka bukan dari antum itu. Apa hubungannya? Allah yang kasih antum jasad, yang kasih antum ruh, yang kasih antum mata, yang kasih kita semua fasilitas, lalu kemudian kita bisa kerja. Bahkan dari hari kiamat akan ada orang yang Allah bilang, bukankah hai fulan, saya berikan kamu kehidupan, saya nikahkan kamu, saya yang begini, saya yang begitu, dan hari kiamat orang itu akui, iya ya Allah, iya betul, Engkau yang memberikan. Gitu kan? Tidak bisa kita pungkiri. Sampai pada tingkat yang menikahkan kita, yang membuat kita makan, yang membuat kita minum, menumbuhkan rambut di kepala kita, semuanya Allah ini. Allah yang nyuruh ini, kenapa kok tidak dilakukan manusia? Syaitan tidak mau kita melakukan karena dia tahu ini kata kunci kesuksesan sebenarnya. Kapitalisme mengatakan nabung pangkal kaya. Islam bilang sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak? Hah? Mana suaranya? Praktekin besok ya. Kapitalis bilang nabung. Terus kita sibuk itu, terima gaji nabung, bengkak rekeningnya, baik. Itu kapitalis, pangkal kaya katanya. Kalau kita enggak, sedekah pangkal kaya. Makin banyak dikeluarin, makin besar datangnya. Mau tangkap ikan paus, jangan pakai pancing kecil, gak bisa. Pakai kapal tanker. Hah? Ini sudah 2.000 rupiah, minta kesehatan, kekuatan, minta keturunan, minta selamat dari neraka, minta masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang kaya. Bakhil. Bakhil sama Allah baru minta macam-macam. Dari kalangan sahabat seperti contoh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga. Beliau mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, hartanya menumpuk dari perdagangannya, maka dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya bernama Su'dah radhiyallahu anha itu kemudian mengatakan, ada apa wahai suamiku, apa yang membuatmu memiliki beban seperti ini? Maka kata Talha, nggak ada masalah, kau sebaik-baik istri dalam Islam. Maksudnya kau sudah cukup banyak mengabdi dengan aku. Kata dia, kalau begitu coba sampaikan, mungkin saya bisa bantu. Kata Talha radhiyallahu anhu, hartaku sudah terlalu banyak, keuntungan melimpah, aku jadi beban nih. Apa jawaban istrinya? Dan ini jawaban istri yang salihah, yang menjadikan akhirat sebagai targetnya. Setiap muslimah wajib mengambil pelajaran dari statement ini. Dia mengatakan, untuk apa jadi beban pikiran hai suamiku? Sedekahkan. Bukan seperti sebagian wanita, sebentar, jangan sedekah dulu. Saya mau beli tas, mau beli gelang, mau beli baju, mau beli begini, sisa 2.000 sedekah. Lalu si suami istri ini sibuk membungkus-bungkus uang itu sampai habis satu malam. Dan jumlahnya 600 dirham. 600 dirham ini miliaran rupiah. Mereka bersedekah. Toh ternyata setelah habis uang Talha, besok perdagangannya makin untung, melimpah lebih banyak. Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan ini, ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Baginda Nabi SAW pernah berkata, dulu sebelum kalian dari Bani Israel ada 2 orang bersahabat, mereka berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan paceklik, panas sekali sampai tidak ada hujan dan sulit untuk panen tanpa air. Maka kata Nabi SAW, salah satu dari 2 sahabat ini, yang satu melihat ada awan lewat
di atas kebunnya, dan dia mendengar suara. Riwayat lain menjelaskan itu adalah suara para malaikat. Allah buat dia mendengar suara itu. Maka dia mendengar mengatakan suara itu, turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan. Fulan ini di sebelah, temannya dia. Lalu dia penasaran, diikuti awan itu. Dia jalan, ternyata betul awan itu mampir di kebun temannya di sebelah. Dan uniknya, turun hujan hanya di kebun temannya saja. Dia sendiri nggak kena. Hujan hanya di situ. Semua yang lain satu kota ini nggak ada yang dapat. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, dia tanya temannya, kau apakan kebunmu ini? Dia bilang, ini jawaban dia, rahasianya kenapa dia bisa mendapatkan hujan di saat ketik. Bagi yang berusaha, saya dengar di sini dekat dengan pasar, para saudaraku pedagang kaum muslimin, mau kaya, grafik bisnis Anda naik terus, sedekah, tidak ada yang lain. Itu investasi termahal. Maka kata Nabi SAW, yang punya kebun berkata, hasil dari perdaganganku, bukan modalnya, hasilnya aku bagi menjadi 3. Sepertiganya aku sedekahkan dulu, sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan sepertiganya lagi aku kembalikan ke tambahan modal. Gara-gara itu grafiknya naik terus. Saya punya pengalaman dengan ipar saya. Kebetulan adik beliau nikah sama kakak saya perempuan, tinggal di Ternate. Saya pernah ada acara pengajian di sana, di Maluku. Habis selesai ceramah malam hari, sekitar jam 10 malam, saya duduk ngobrol berdua. Tiba-tiba ada suara kena pakai atap seng. Ada suara seperti batu yang sangat keras jatuh, ribut seng itu. Maka saya kaget, dia tertawa, senyum. Lalu dia mengatakan, itu mangga saya yang sudah matang jatuh. Ustaz mau? Ayo kita makan berdua. Orang sana mengatakan itu mangga madu. Saya tidak tahu di sini bilang apa, tapi di Jakarta juga bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong ada seperti ada titik-titik madunya, manis sekali. Saya makan memang manis sekali mangga itu, masya Allah. Mungkin saya bisa katakan belum pernah saya makan mangga semanis itu. Maka selesai habis makan, udah kami istirahat. Habis sholat subuh, waktu syuruk saya pulang ke rumahnya. Kemudian tiba-tiba saya bilang, bisa nggak saya lihat pohonnya? Diizinkan saya ke belakang, lewat dapur ke belakang. Subhanallah, saya lihat pohon itu saya nggak bisa lupa. Sekarang ini seperti bayang pohon itu. Tingginya mungkin hanya 3 meter pohon itu, tidak lebih. Pendek, 4 meter lah ya, kurang lebih. Buahnya itu banyak sekali, dan saking banyak itu sampai memberatkan pohon itu, sampai mau kena ke paving blok di belakang rumahnya itu. Banyak, masya Allah. Kalau melihat poster tubuh mangga, pohon mangga ini kayaknya nggak mungkin buahnya sebanyak itu, menurut saya. Nah, saya pun senang dengan tanaman. Maka yang terjadi adalah, saya tanya, masya Allah, saya bilang buahnya banyak sekali. Apa yang bibit apa yang antum pakai ini? Maka dia bilang sama saya, biasa saja, saya biarkan begitu. Apa yang saya bisa kasih? Cuma memang saya tidak pernah tahan orang mengambil mangga ini. Ternyata pohon mangga itu, teman-teman, setengahnya tangkainya masuk ke dalam rumah dia, setengahnya menjulang keluar tembok. Jadi yang menjulang di luar tembok, siapapun lewat boleh ambil. Anak kecil ambil, orang lewat ambil, mungkin ada orang ambil untuk jual, terserah dia. Dia sedekahkan. Subhanallah, gara-gara itu sepanjang tahun mangganya gak pernah berhenti berbuah. Kita tahu mangga itu kan setahun sekali berbuah ya. Makanya orang, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada yang biasa mangganya baru berbuah 3 sudah dibungkus dengan kresek plastik karena bakhil.